Halo Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Channel Hawa. Kali ini kita ketengahkan ke depan Anda, yaitu pemaparan Ayah Manjur tentang olah lahan. Khususnya di sini beliau akan menjelaskan tentang olah lahan yang untuk ditanami hortikultura. Begitu, silakan Ayah, dimulai saja acaranya. Sumonggo. Katanya baru minggu yang kemarin kita buahkan ya, kita treatment. Sudah siap semuanya? Oke. Kalau sudah siap, monggo silakan catatannya. Tapi ini pola yang biasa ya lakukan ya. Kalau jangan punya pola lain, monggo. Kalau mau nyoba pola Ayah, silahkan ya. Gini. Langkah yang pertama, pemahamannya begini. Selama ini kan banyak orang-orang atau teman-teman budidaya di pertanian, terutama di horti ya. Di horti itu entah tanaman sayuran daun, entah sayuran yang berbuah, ya macam-macam kan ya. Itu kalau tak perhatikan kan hampir lebih sering keluhannya ya di luar masalah ending pasar dulu itu. Tapi ini di masalah budidaya aja dulu ya, di masalah budidaya. Masalahnya nggak jauh-jauh amat beda dari apa? Dari hama penyakit itu aja ya. Ini hal yang harus dipahami ya, harus dipahami oleh teman-teman semua. Jadi gini, kalau jenengan mau coba pola yang Ayah kembangkan selama ini, silahkan. Misalkan jenengan punya lahan nih, ya. Nggak usah ekstrim langsung sekaligus, nggak apa-apa. Misalnya biasa nanam, misalkan anggaplah 10 bedengan, ya. Coba deh 1 bedengan 100% pola Ayahnya dipakai. Nanti tolong dibandingkan, kan gitu aja. Ya. Terbukti kan, bagus, nggak ada masalah. Tinggal dilanjutkan gitu ya. Kalau misalkan belum begitu pede gitu kan ya, melihat pola yang Ayah kembangkan. Tapi kalau jangan sudah pede, mau sekaligus juga monggo-monggo wae. Alhamdulillah ya, selama ini laporan ke Ayah, teman-teman yang pakai pola Ayah 100% itu laporannya alhamdulillah baik semua ya. Seperti teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, di Kalimantan Selatan ya, di Kalimantan Barat, Sumatera Barat itu semua ya, di Jawa Timur ya, kayak Kang Toto CS, alhamdulillah selama ini ya teman-teman Trenggalek, Ponorogo ya, itu hasilnya bagus-bagus sekarang ya, jauh lebih bagus dari sebelumnya, dan bahkan relatif hampir boleh dikatakan ya seperti teman-teman Trenggalek ya, Toto itu tidak ada masalah, dengan penyakit pun nggak ada masalah gitu kan. Bahkan olah lahan pun 1 tahun cuma sekali, bikin bedengan cuma 1 kali udah. Kalau nggak salah sekarang penanaman ke-8 di bedengan yang sama ya, tanpa olah lahan lagi, alhamdulillah. Ya. Ketika ngikutin pola yang kita ajarkan gitu. Kenapa? Karena gini, kita bisa bercocok tanam atau berbudidaya tidak banyak masalah ketika apa? Ketika calon masalahnya kita antisipasi dari awal. Itu kuncinya. Wis Wahyu Aji, monggo. Selama ini permasalahan di lapangan kan gitu, Jadi teman-teman yang budidaya di pertanian kebanyakan mereka itu dilewat. Balik nyimak monggo Adi Rahman. Jadi akhirnya ya ujung-ujungnya masalahnya selalu aja berulang dengan masalah yang hampir sama itu kan. Orang nanam cabai ya keriting lagi, orang nanam bawang merah ya kena gerayak lagi, dan seterusnya seperti itu. Seolah-olah tidak ada selesainya. Padahal apa? Padahal kesalahan bukan di tanaman, bukan di pupuk, tapi apa? Dari awal langkah kita diolah lahan nggak benar. Ya. Terus gimana nih biar kita bisa
minimalisir atau mengecilkan kemungkinan adanya hama penyakit ya, monggo Indra Azmi. Gini caranya, apapun budidayanya ya, apalagi kita mau melibatkan tanaman horti yang relatif umurnya pendek dan relatif mudah terserang penyakit ketika kekurangan suatu ajan ya, itu gampang banget itu kena penyakitnya. Jadi cara yang kita lakukan yang pertama, saat olah lahan jenengan itu harus bisa mengurangi, bahkan kalau bisa ya menghilangkan, walaupun 100% tetap nggak mungkin ya, tetap nggak mungkin kalau 100% ya, apa calon hama penyakitnya ya. Nah ini banyak yang selama ini ya, jarang diperhatikan gitu kan. Ini kalau polanya begini, tapi memang mungkin selintas nanti kan akan ada penyesalan, kok belum nanam aja udah repot banget, udah jor-joran, bahkan mungkin bisa dibilang ya kayak orang nggak ada kerjaan gitu kan ya, karena nggak lumrah katanya kan gitu ya. Contoh gini, untuk bisa mengatasi calon hama penyakit, maka calon hama yang ada di lahan harus kita sterilkan sebelum tanaman masuk. Artinya apa? Lahan kalau pakai pola ya mau nggak mau harus jor-joran di awal diajar. Kalau ya biasa pakai pestisida nabati ya. Dalam hal ini aroma lah yang kita kembangkan ya, hormon organik hama. Kan pasti diketahuin orang-orang. Nanam aja belum kok udah dikocor, udah disemprotan gitu dengan pestisida. Oke, lanjutin ya. Maaf, barusan si ibu ngebel. Oke, lanjutin. Jadi langkah awal saat olah lahan yang pertama gini, kita kan nggak tahu lahan kita itu sehat apa enggak, ya kan? Apalagi kita kan jarang-jarang lah, bukan jarang, bahkan mungkin belum pernah melabkan lahan kita tuh seperti apa kondisinya kan gitu. Anggap aja deh wes lahan kita tuh jelek, udah gitu aja lah ya. Anggap aja jalan kita jelek. Entah endemik dengan calon hama, entah endemik dengan calon penyakit, entah yang datangnya dari pungi, jamur, entah yang datangnya dari bakteri ataupun yang lain-lain ya. Anggap aja lahan kita jelek ya. Nah sekarang gimana caranya? Caranya gini, jenengan harus menyiapkan 3 hal pokok sebelum bercocok tanam. Yang pertama, jenengan harus bikin pestisida nabati. Mau pakai aroma silahkan, mau pakai yang jenengan kembangin sendiri mau silahkan. Pokoknya pakai pestisida nabati yang kira-kira manjur ya, yang kira-kira bagus. Nah kalau ayah biasa pakai aroma kalau ayah ya, hormon organik hama. Yang bagi mau belajar silahkan, sudah ayah sharekan di grupnya. Jadi gini, saat olah lahan itu lahannya hajar dengan aroma, dengan pestisida nabati maksudnya. Usahakan jangan pakai pestisida kimia ya, kalau bisa ya, pakai pestisida nabati aja. Jadi jangan disemprot. Nah, jadi bedengan kita anggap kalau misalkan lahannya kita bukan sawah ya, ini horti ya. Bedengannya kita bikin ya. Nah, setelah pupuk kandang masuk atau bahan organik masuk sebelum diaduk, nah di atas bahan organik tersebut kita kocor sebanyak-banyaknya dengan pestisida nabati. Saran ayah dikocor, jangan disemprot. Kenapa? Karena gini. Alah. Keselak. Karena gini, kalau disemprot ayah khawatir kan cuma permukaannya aja yang kena ya. Jadi sebaiknya dikocor aja. Semakin basah semakin bagus. Kalau perlu 1000 liter lah 1 hektar. Sebasah-basahnya sampai benar-benar kuyup ya. Kita harapkan tuh sampai menyerap ke bawah, ke bedengan paling bawah kan gitu. Diulangi gini, anggap kita ini bikin bedengan per 10 meter minimalnya itu 1 karung. Mau pakai pupuk kandang silakan, mau pakai kompos silakan, mau pakai serasah daun-daunan silakan, terserah. Apa yang ada di lahan aja ya, apa yang jenengan punya. Bukan wajib harus pupuk kandang, enggak ya. Apa aja yang ada, yang penting bahan organik ya. Jadi tebarkan dulu di atas bedengan
Nah, untuk per 10 meter panjangnya, anggap bedengannya lebarnya 1 meter ya. Itu dengan kocor, kalau ayah nih, saran ayah. Kocor dengan 10 liter ya, pestisida nabatinya ya. Kocor aja sebanyak-banyaknya. Semakin basah semakin bagus ya. Pestisida nabati. Jadi kalau untuk 10 meter persegi itu jadi 10 liter kurang lebih lah ya. 10 liter. Kocor aja sebanyak. Di kompor aja, nggak usah disemprot. Atau kalau nggak mau pakai ya pakai mesin steam atau apa ya. Yang penting sebasah-basahnya. Apa maksudnya? Biar nanti telur, larva, dan lain-lain calon hama yang ada di lahan, di bedengan, mati ataupun infertil nantinya ya. Itu kuncinya di situ. Salah, calon ulat lah, calon paper dan lain-lain itu tidak ada. Kuda-kuda kita matikan sebelumnya diolah lahan. Paham ya. Oke, lanjut. Apa kita sudah tebar bahan organik ya di 10 meter tadi, kita kocor sebanyak-banyaknya dengan pestisida nabati ya. Kalau ayah biasa dengan Roma, sebasah-basahnya. Habis itu baru diaduk atau baru dibajak, monggo, terserah mau pakai cangkul kayak mau pakai kultivator kayak terserah jangan ya, apa yang ada biasa ya. Nah, setelah diaduk, jenengan masuk lagi pembenah tanah ya. Terserah jenengan punyanya apa. Kalau ayah biasa pakai GRR ya, pantun rotan revolusioner, itu pengembangan dari rotan sebelumnya ya. Pakai GRR sama, jangan pakai dosis, sebanyak banyaknya, sebasah-basahnya. Kita ulangi. Nah, tadi sehari setelah kita kocor dengan Roma atau pestisida nabati, besoknya ya, masuk aja sebanyak-banyaknya apa, pembenah tanah ya. Terserah jangan mau pakai apa, tapi kalau ayam biasa pakai KRR ya, pengembangan terakhir dari rotan, dari super rotan ya, dari rotan opsioner apa aja lah. Jangan, kalau misalkan jangan punya yang lain juga silahkan ya. Ya tidak mewajibkan harus KRR enggak ya. Cuma kalau kelompok ayah atau komunitas saya itu biasa kita pakai KRR ya. Ajar dengan KRR sebasah-basahnya, sebanyak-banyaknya ya. Habis itu giling ulang atau bajak ulang sambil menghaluskan ya, masukkan bedengan. Apa maksudnya? Biar merata ya. Selesai itu baru mau hari itu juga boleh, mau besoknya juga boleh. Itu masuk 2 ya. Yang pertama boleh triko dulu, boleh miko dulu, ataupun sebaliknya mau miko dulu. Yang penting jangan dibarengin ya, di hari itu nggak boleh bareng. Artinya nggak digabungkan dalam satu wadah ya, masing-masing ngerjainnya. Pagi-pagi misalkan triko, nah sorenya masuk miko boleh ya. Tapi jangan miko sama triko digabung langsung, nggak boleh. Apa maksudnya triko masuk? Triko masuk untuk mengantisipasi calon fungi atau jamur yang patogen, itu satu ya. Sementara miko itu untuk apa? Untuk lebih mengatasi kesehatan tanaman, terutama akar ya. Kita khawatirkan misalkan lahan kita kekurangan air, dengan ada miko insya Allah itu bisa terantisipasi. Selain itu juga miko kan bisa menghasilkan fitohormon ya. Jadi calon jamur, calon penyakit yang mau menyerang ke akar itu nggak bisa karena terhalang oleh mikorhiza. Paham ya? Jadi sekali lagi terserah mau miko dulu masuk paginya ataupun mau triko dulu silakan. Yang penting jangan dibarengin ya. Boleh nggak lah besoknya, itu lebih bagus lagi. Jadi hari ini miko, besok triko, atau sebaliknya hari ini triko dulu boleh, besoknya miko boleh ya. Bisa dipahami itu ya. Sama, jangan ada dosis sebanyak-banyaknya. Kenapa? Seumur hidup jenengan cuma sekali. Ini sudah kita buktikan teman-teman Trenggalek. Silakanlah tanyain ke Kang Toto ya. Itu dia olah lahannya cuma sekali. 8 kali tanam nggak pernah olah lahan lagi.
cuma cabut lubang yang sama, masuk lagi, masuk nutrisi lagi, selesai. Itu udah, sekarang udah yang ke-6 kalinya dia ya, janda 6 kali katanya lahannya tanpa olah lahan sama sekali ya. Kenapa? Lahannya udah sehat. Kalau lahan udah sehat tinggal masuk nutrisi tok aja kan nanti gitu. Wih, rame perkutut-kut. Oke, lanjutin. Nah, baru setelah masuk miko ataupun triko, nah masuk yang terakhir. Apa? Yang paling terakhir adalah kalau ayah nih, ini calon anti hama dari Biohayati. Mau pakai glio silahkan, mau pakai metarigium silahkan ya. Kalau ayah biasa pakai metarigium ya. Sama ya. Kocor sebanyak-banyaknya ke lahan. Gak usah pakai dosis-dosisan ya. Saat olahan. Anggap sudah masuk semua. Artinya Roma sudah hari pertama, besoknya masuk pembenah tanah, mau pakai KRR atau apa terserah, masuk sebanyak-banyak. Besoknya masuk triko, kemudian besoknya lagi masuk miko, terakhir baru masuk metarigium atau bovria ya, sebanyak-banyaknya. Awas loh, pengalamannya ya 1 tahun nggak pernah olah lahan. Oke, terima kasih ayah penjelasannya. Itu tadi penjelasan ayah. Berikutnya kita nantikan video tentang pemberian pupuk dasar pada saat olah lahan oleh beliau ayah Manjil. Terima kasih.